guys, welcome back to my room. Dan hari ini aku bakal melanjutkan reaction ke videonya Tekotok. Dan video kali ini aku bakal nonton Tekotok berjudul Tetangga Siluman. Ini aku nggak ngerti sih siluman dalam artian apa ya. Ini cuman gambaran doang atau memang tetangganya siluman. Jadi tanpa berlama-lama jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe supaya kalian gak ketinggalan video-video berikutnya. Dan kita langsung masuk saja ke dalam videonya. Let's go! Tetangga siluman. Jadi yang tengah-tengah ini ceritanya rumah gua nih bang, yang kuning. Nah kebetulan lokasi rumah gua ini betul-betul strategis bang. Lah kenapa strategis? Karena rumah gua ini dihimpit oleh dua kandang siluman hewani. Satu kandang babi, satu kandang monyet. Gua tanya tadi nih ya biar pada ngerti. Babi yang tinggal di kandang babi ini namanya Mas Eko. Nah Mas Eko kawin sama babi betina yang namanya Mbak Indah. Orang tuanya dulu berarti ngasih nama Indah, cuman sayang doanya nggak terkabul. Jauh dari kata Indah, najis itu mah, busuk-busuk. Gak laki nggak bini, babi bang, dua-duanya bang. Kok gua bisa marah banget kayak begini sih? Ada apa ini? Awalnya mah kita bayar-bayar aja kan bang, namanya gue orang baru ya di mari, jadi jangan nyari gara-gara dah sama orang lama kan. Suatu hari gue baru aja pindahan kemari. Nah belum ada sehari gue pindahan, barang aja masih pada di kardus bang. Tiba-tiba tuh orang datang nengok. Mas udah kelar pindahan? Oh iya mas, ini tinggal barang-barang kecil aja sih, yang gede-gede udah semua. Ada yang bisa saya bantu nggak mas? Oh udah sih mas, makasih. Oh iya, alhamdulillah. Jadi gini mas punya gocap nggak? Jadi gambaran ya, berarti bego, bukan langsung bego, siluman beneran. Ya ada nih mas, ada mas. Ini mas gocap mas. Pinjam dulu bentar ya mas, ntar saya ganti. Mampus goblok. Apa yang sekiranya barusan terjadi? Kejadian itu begitu cepat sampai gua nggak sempat mikir jernih. Aduh, gawat, gocapnya udah di tangan dia lagi. Apa gua dihipnotis tadi ya? Wah, GG nih orang mantan scammer mama minta pulsa gua rasa. Kalau gitu saya pulang dulu ya mas. Tadi mas namanya siapa? Budi mas. Oh iya, makasih ya mas Budi. Belum tahu nama gua, dia udah bisa minjem duit. Itu kalian yang langka loh itu ya. Jarang-jarang orang bisa begitu. Gua nggak tahu dia gocap buat apaan, organsinya apa gua nggak tahu. Udah, bau-baunya buat rokok. Dan hebatnya dia tuh kayak tahu gitu titik masuknya. Kapan gua bego tuh dia ngerti. Tapi apakah menurut lo itu yang bikin gua kesel sama dia? Masih terlalu early game bang. Suatu hari gua lagi jajan ke warung beli Sampurna bang. Out of nowhere si Mas Eko datang ke situ juga. Mas Budi lagi megang cepet nggak? Saya lupa bawa duit lagi. Pinjam sebentar mas. Serangan dadakan langsung menembus begitu saja pertahanan hati daripada si Budi yang polos. Dan apakah dia dapat sanggup bertahan dari serangan tajam Si lawannya? Budi Kita yang lihat. polos. Iya ada nih, bentar. Ini mas. Oke, makasih mas. Aduh. Gol. Di dalam 5 menit pertama Mas Eko langsung mencetak gol pertamanya. Memang keanjingan Mas Eko tiada duanya. Bang beli token cepet dong. Nomornya yang biasa ya mas? Iya bang. Nih mas. Kasbon dulu ya bang, belum gajian saya. Lah si babi tadi kan minjem cepet sama gua bangsat. Emang numera uno si babi satu ini. Tapi apakah itu yang bikin gua kesel? Suatu hari gue lagi libur kerja bang. Nah ini kan namanya me time ya. Today I don't feel like doing anything tururut. Mas Budi pinjam cepet bentar mas. Best friend gua dateng, kagak assalamualaikum, kagak ketok pintu, kagak ngasih konteks, kagak Gak tahu bawa diri etika, sih. ketinggalan kayaknya di speteng rumah dia. Lagi nggak ada mas. Masa nggak ada? Lagi tanggal muda kan mas? Wah, dia pakai alibi tanggal muda bos. Tapi kan yang kemarin pego belum dibalikin mas. Ya ntar sekalian saya balikinnya langsung semua. Udah apa mas? Buru. Saya nggak bisa lama-lama ini. Ih, najis banget sama kayak gini Gua sumpah. telah menghambat urusan dia bos, jahat banget kayaknya gua nih. Ya gimana emang lagi nggak ada mas. Ya udah gocap aja deh, ada kan? Wah, saya terkejut. Maksa banget, Gocap dia anjing. menghalalkan segala cara bos. Putus urat malu, saraf otak, keimanan dan keadilan. Ya udah ada nih mas. Nih, Oke sip. emang bakal apaan mas? Ye, mas ikhlas nggak ini? Ya, Enggak. Ya udah nggak usah pakai nanya-nanya lah kalau ikhlas. Kenapa jadi gue yang salah sekarang? Ya Allah, kenapa nih? Kan Dajjal Kurang belum ajar. keluar ya. Balik lagi kita ke pertanyaan awal. Apakah itu yang bikin gue kesel? Suatu hari. Sebenarnya saya nggak enak juga sih mas mau ngomongnya. Nah ini bang, kalimat begini nih. Sebenarnya saya nggak enak juga sih ngomongnya. Itu bahaya bang. Awal dari tragedi besar. Lo kalau denger ada orang ngomong begini, pergi jauh-jauh bang. Jaga jarak 500.000 meter. Anak saya kan mau masuk SMP. Cuman duit seragam kayaknya mahal banget ya mas. Oh gitu ya. Ini roman-romannya. Oke, aku minjem sudah duit melihat. sejuta mah ada ini. Saya Arah boleh pinjam dulu nggak mas video 5 ini. juta? What? Singkat cerita gue kasih bang. Tapi tetap bukan itu yang bikin gue kesel bang. Belum ujungnya itu. Suatu hari gue lagi butuh duit buat bawa motor ke bengkel. Turun mesin bang. Gak bisa buat berangkat kerja. Gak bisa buat bini ke pasar. Ya gue nagih utang dong. Wajar banget itu. Wajar banget. Ya udah gue ketok-ketok pintu dia. Gue tunggu dia keluar. Terus gue ngomong, Mas Eko, ini mas, utang yang kemarin kapan mau dibayar ya mas? Nah lu tahu nggak bang nih babi ngomong apa? Yang mana ya?
But-butan, tahan, Budi. Bye-bye dulu, But. Ngomongin bye-bye apa lagi bang? Dia Begal. mau 5 juta plus pretelan-pretelan yang lain. Pasti tagih dia nanya yang mana. Positive thinking dulu, bre. Emang mungkin dia bego, makanya lupaan. Kasih tahu bye-bye dulu aja coba. Astaga. Yang kemarin itu loh mas, yang buat seragam anak mas. Oh alah yang itu. Gak perlu pakai datang lagi kali mas. Kalau ada juga saya langsung bayar. Sumpah nih orang gue gorok ya bener gue gorok. Sabar. Istighfar, But. Istighfar. Astagfirullahaladzim. Sebenarnya duitnya gue butuh banget bang memang. Cuman sekarang fokus gue tuh justru ke etika dia. Hancur bang hati gue beneran dah. Salah sih emang ngarep itikat baik dari babi ya. Dan masalah dia minjem duit ini itu akar dari macem-macem bang. Salah satunya bini gue ngamuk. Dapat tadi. Ya gitu deh. Itu apaan? Dia bilang tadi kalau udah ada duitnya dia langsung bayar kok. Oke. Dia ngomongnya beneran kayak gitu, Bang. Kita tonton sama-sama aja deh. Kebetulan gua rekam tadi. Nah ini Neng. Oh alah yang itu. Gak perlu pakai datang lagi kali mas. Kalau ada juga saya langsung bayar. Gua gorok tuh orang gua. Itu gua. Udah dibilang jangan kasih pinjam. Semua orang di sini juga udah tahu Mas Itu Eko gua. orangnya kayak gimana. Ya gimana ya susah banget sih. Soalnya kemarin kasihan mah. Alah, kesian Nah tai. Nggak ini bisa kepasang bodoh. jadinya, nggak kasihan sama kita. Kasian gak mikir anjir. Sebenarnya bini lu bener sih bang. Nyesel banget ya. Tapi waktu nggak bisa diulang sih. Mau gimana? Alamat hilang dah duit gue 5 juta. Tabungan gue 3 bulan itu. Tapi seenggaknya kan dia jadi nggak bakal ada minjem-minjem lagi kan. Atau mungkin ada sih kemungkinan dia orangnya nggak bisa ditebak soalnya. Tuh orang dulu kecil dikasih makan tai kali ya. Dijual tai goreng, goceng Anjir, serau tai manis, goreng, gurih, Cok. bikin goblok yuk. Bang beli. Oh ya, mau rasa mana deh? Tai kuping, tai hidung, apa tai orang? Tai kambing bang buat kismis. Lu bang yang nonton mungkin ada nih yang mikir gua ngarang-ngarang cerita. Masa sih di dunia nyata ini ada orang yang kayak begitu? Banyak. Ada, bang, ada, bener. Kalau lu belum pernah ketemu yang kayak begitu, main lu belum jauh bang. Dan di dunia nyata ini ada orang yang bego kayak gua bang, ada. Ya, dia bakar sampah. Ini juga gua benci Saking banget, fokusnya sumpah. Gua sama Mas Eko sampai lupa ada satu lagi monyet sebelah rumah gua. Ini orang Gue juga benci nih, sumpah. hobi bakar sampah malam-malam. Langsung muncul banyak pertanyaan nih bang. Kayak 1, kenapa bakar sampah? 2, kenapa malam-malam? 3, kenapa lu hidup anjing? Terus di sebelahnya juga ada Avatar The Legend of Aang yang aktivitasnya tiap malam main angin. Wush, ngegerakin asap tebel ke arah persis rumah gua bang. BTW di sini tuh ada loh bang yang ngambilin sampah seminggu 2 kali. Cukup dengan 30.000 rupiah, rumah kita bebas dari sampah. Iya. Nah jadi kenapa sih monyet bakar sampah? Kita nggak tahu bang. Yang paling Caper masuk di dia, akal anjir. gua mah dia pengen nyelamatin 30.000 bang. Saking sayangnya sama 30.000 sampai anak gua jadi korban. Papa. Ya, kenapa? Itu si monyet bakar sampah lagi. Ya, begitu dah. Taguar kenapa sih? Ini anak kasihan tiap malam nyiumin asap mulu. Ada gua lagi yang serba salah ini mah. Gue bukan selalu diam aja sih bang. Gue sebagai suami dan bapak yang bertanggung jawab ya. Pernah gue bertindak. Kayak kapan gitu kondisinya lagi jam 12 malam. Itu sampah udah dibakar dari jam 8. Itu monyet emang sengaja bang nyalain dari sebelum tidur biar pagi-pagi udah beres. Nah jam 12 malam dia mah harusnya udah bobo ya. Gue matiin aja udah daripada anak gue napa-napa kan bodo amat dah. Abis itu gue tinggal ke dalam bentaran terus gue keluar lagi. Bukan sulap, bukan sih abang hilap jadi kinzir. Apinya tiba-tiba nyala lagi bang. Pernah Kentut. juga gue ngomong langsung sama orangnya bang. Kondisinya dia lagi mau bakar sampah tuh. Gue datengin, gue ngomong, Pak maaf pak, saya kan punya anak bayi. Bakarnya besok aja ya pak. Oh ini cuma dikit doang kok. Gak apa-apa dah. Lah kenapa jadi lu yang gak apa-apa? Kan victimnya gue ini. Cuman asapnya masuk rumah saya pak. Kasihan anak saya. Aduh mas, gini loh ya mas. Mas ini kan orang baru ya di sini. Harusnya mas yang bisa ngikutin budaya orang sini. Mas yang harus bisa Budaya adaptasi. ketololan maksudnya? Emang ada begitu? Berarti dengan logika dia nih, orang baru tuh boleh dong disenakin sama orang lama. Pak Tanto, kenapa nih pak? Nah, si babi datang nih. Walaupun gue gondok banget sama dia ya. Di masalah ini gue yakin kita satu pihak nih. Soalnya bini dia si Mbak Indah juga sebel sama bakar-bakaran sampah. Dari mana gue bisa tahu? Bini gue pernah ada cerita. Dia pernah lihat statusnya Mbak Indah bilang gini. Pas masih hidup hobinya bakar sampah sampai asapnya masuk rumah orang. Pas udah mati hobinya dibakar di neraka. Waduh, serem banget tuh. Aman nih kan gue dapat backingan. Ini mah sampah dibakar malam-malam, asapnya masuk rumah saya. Ayo mas kita bersatu melawan siluman monyet. Kayaknya bersama-sama. tolol deh yang Nah, kiri. tapi kan Pak Tanto udah biasa bakar sampah malam-malam. Kenapa protes mas? Jadi di sini Mas itu bisa dikatakan sebagai korban pengkhianatan ya. Ya betul mbak. Kenapa di sini Mas merasa dikhianati oleh Mas Eko? Saya Sedih mbak. Nggak apa-apa, luapkan aja semua. Ini terakhir kalinya saya percaya sama babi mbak. Saya udah taruh seluruh harapan saya sama dia. Tapi dia, ternyata dia gak di pihak saya mbak. Oke, baik. Kalau seandainya Mas Eko ada di hadapan Mas sekarang, kira-kira Mas mau ngomong apa? Saya mau bilang ujung-ujungnya gue lagi yang ngalah, gue lagi yang dihabisin bini. Enggak, kipas. Percuma, lu percuma. Asapnya tetap muter-muter di mari. Ya namanya juga usaha bang daripada kagak. Ya ampun, katanya kalau tinggal di komplek gak bakal ada begini-ginian ya. Tapi miskin gue. Ini aja rumah ngontrak 900.000 sebulan. Apa pindah Kompleknya aja? harus yang Tapi kayak jaminannya gimana? Apaan gue gak ketemu siluman lagi? Ujung-ujungnya percuma ntar. Oh no.
Dek, Ini yang nanti bisa sakit paru-paru. Duh. jadi Sumpah. kayak gagal gue jadi bapak. Ah, tai lah. Tapi dia juga ngerokok. Mas Budi belum berangkat kerja. Ih, Miss Bidi bikin gadget tai lu. Punya muka lu ketemu gua, nggak ingat apa lu semalam? Bentar lagi jalan Mas, menyantai dulu. The audacity of this bitch. Oh, nggak telat, Mas. Oh my god. Nah, lu lihat kan Bang barusan? Ini contoh buruk dari jin kamar mandi, Bang. Contoh yang benernya kayak gini nih. Gue coba kita Sampai ulang. sakit kepala aku. Mas Budi belum berangkat kerja. Bentar lagi jalan Mas, menyantai dulu. Oh gitu. Mas boleh bagi rokok nggak? Nah, begini rada enak, Bang. Sederhana sih sebenarnya, cuman rokok sebatang doang kan. Walaupun Tapi nyebelin kan juga. enak gitu dilihatnya. Dia ada ngomong dulu, gua ngasihnya juga enak. Ya, bakar aja, Mas. Tuh, enak kan? Oh, nggak telat, Mas. Daripada begini, main ambil aja. Belum tentu gue mau ngasih, emang anak babi lu. Enggak sih, masih lama kok. Biasa naik kereta yang jam 8. Mas, ini saya ambil 5 batang lagi ya, mau buat di rumah. Yuk, Mas, pulang dulu. Aduh. Sekalinya ngomong ngerampok Kesabaran gua, aing. Bang. Anjir, pagi-pagi udah dibikin gondok lagi gua. Hidup gua sengsara amat ya. Kenapa semuanya my pet peeve gitu loh anjir. Ya, sengsara hidup gua. Satu lagi kemonyetan si Tanto, tiap malam minggu setel lagu gede-gede, Bang. Mungkin dia pikir dia pusat jagat raya kali ya. Bukan bumi ngelilingin matahari, matahari ngelilingin dia. Jagat raya mah punya dia dah. Kita mau ngontrak di sini. Untung anak gua nggak bangun. Ada, ngapa pakai bangun sih lu, bobo lagi dah buruk. Ya kita mau otak aja bos. Nih gue punya kuping 2 kan kebuka nih. Terus persis sebelah gue konser Akbar itu gimana gue tiru bos? Ya udah sih anggap aja itu Nina Bobo. Nina Bobo jidat lu bejendol. Iya. Mana ada Nina Bobo jidat jeduk? Ya Nina Bobo remix. Ah bodo amat gue nangis lagi. Ya Nina Bobo remix aja. Pah, itu orang suruh kecilin lah, Pah. Aduh gimana ya? Duh, tapi Udah malam, susah Mas. sih emang Justru kan jadi udah malam posisi suruh mereka. kecilin. Emang bisa apa orang tidur sambil Harlem Shake? Ya udah coba tunggu bentar Aduh, lagi. zaman-zaman Bentar lagi juga kelar dia. 2010. Jadi cowok pengecut banget sih. Ngomong, Ya, selalu abis. ngomong. Ya, Berani tahu. ngomong. Ya, Besok-besok dia ya. begitu lagi, jangan lembek jadi cowok. Cuma kan kita jangan cari masalah sama tetangga. Selalu capek gua tidurin sono tuh anak bodo amat. Ayo buru, empok-empokin gue yang bener. Lucu lagi. Iya bang, bener sengsara gue bang. Gagal banget gue jadi kepala Tapi tetangga ya. ya nanti lah di akhir ya. Astaga. Ya udah nih Kita ngomong bahas nih. semuanya anjir. Assalamualaikum Pak Tanto. Apa, Mas? Pak kecilin Pak, anak saya kebangun. Lagunya kecilin. Iya Pak, kecilin. Ya elah, ya udah sih, Mas. Orang lagi weekend, masa nggak boleh? Loh ya anak saya kebangun Ya gimana? udah, orang cuma sekali-kali doang kok. Gak bisa banget lihat orang seneng dah. Bukan masalah nggak boleh seneng Pak. Saya Mas, sekeluarga kan kamu jadi... usah merasa paling bener, Mas. Itu anak juga belum tentu anak Mas kan? Bapak ngomong apa Pak? Oh my god, I'm gonna slap the fucking shit out of him kalau itu ngomong ke gue anjir. Aish. Ngambil ya Mak. Kesel. Wih, mbaknya. Oh, wow. Kerja lancar. Ada masalah nggak di kantor? Ya baiklah semua. Teman baik, manajer baik, senior baik. Mak, mau nikah Mak? Nikah dikira gampang. Ya emang nggak gampang lah. Emak dulu bahagiain nih, beliin mobil dulu ke, naikin haji dulu ke. Ya pengen sih naikin haji mah ya. Cuman bisa tolong itu rokok berhenti dulu nggak? Ini mah beda lagi lah, ntar juga berhenti sendiri. Ya udah deh, dikasih tahu emang begitu. Kenapa problematik semua orang di hidup dia anjir? Tapi seriusan nih Mak, mau nikah nih Mak. Ngebet amat sih kamu. Rumah dulu dah minimal biar nggak pusing ntar. Aku ntar bisa nabung kok buat DP rumah. Ntar kan aku THR lumayan. Emang kamu pikir DP rumah berapa? Jangan disamain sama beli batagor. Iya tahu, cuman kan sambil berjalan aja ntar. Emang siapa calonnya? Jangan sama Putri lah ya. Lah emang apa? Emang nggak suka? Kelihatan cewek bandel dia. Tapi kan aku udah pacaran sama dia 3 tahun Mak. Ono aja no, si Indra anaknya Pak Munir sebelah warung. Dia pacaran sama ceweknya 9 tahun. Ceweknya jadi sama yang lain. Ya tapi nggak bisa jadi tolak ukur semua orang dong. Intinya jangan sama dia. Kalau kamu masih mau berhubungan sama emak, jangan sama dia. Aku nggak bisa Mak kalau nggak sama dia Mak. Cari yang lain, ikan banyak, gedein lagi jaringnya biar ketangkapnya banyak. Nggak bisa Mak, aku harus Cat-cat sama anjir. dia. Nggak rumahnya. boleh, pokoknya nggak boleh. Emang nggak bakal terima. Maaf Mak, tapi aku harus sama dia Mak. Kamu tuh kenapa sih sange banget sama Dia Putri? udah hamil Mak. Ah, Bentar. it's Gimana tadi, much more Dia complicated. udah hamil Mak. Maksudnya apaan, Mak, Bu? denger dulu, Mak. Maksudnya apaan, Bu? Coba jelasin, Mak, nggak Iya, ngerti. denger nih. dulu Mak, Lu pelan-pelan. ngebuntingin anak orang Bentar, lu. Mak, bentar. Lu ngebuntingin anak orang. Taruh dulu, Mak, taruh Ya dulu, Mak. Allah, Budi. Aduh, Beneran lu ngebuntingin Budi, anak orang? Budi. Iya Mak, iya. Astagfirullahalazim, Budi. Lu yang bener aja, Budi. Enggak, gua nggak percaya. Mak, aku minta maaf Mak. Enggak, gua nggak percaya. Bohong lu, enggak. Lu Aku bohong. minta maaf Mak. Enggak, gua nggak percaya. Bohong lu nggak mungkin. Iya bang, gue bego bang. Mau nyalahin proteksi nggak bisa. Gue yang kemarin nggak mau pakai. Pakai nggak pakai salah gue sih. Tetap sih. Ya dari awal ngapain gue ke arah sono sama cewek gue kan. Ya udah, akhirnya gue married sama cewek gue. Kita pindah kemari. Terus anak gue udah lahir.
Waktu nggak bisa diulang sih. Ternyata sange tuh bisa fatal juga ya bang ya. Emak gue sih mulai terima gue lagi ya. Cuman sampai sekarang belum mau ngobrol dia sama bini gue. Makanya gue pindah kemari biar tinggalnya misah sama mama gue. Masih Jelek banget ya. bertanggung jawab Papa, setidaknya. lihat nih, ini orang kenapa bisa nulis kayak gini, Pak? Tidak ada yang namanya anak haram. Yang haram adalah pekerjaan ibunya. Itu siapa itu? Bininya Mas Eko, si Mbak Indah. Oh ya belum tentu buat kita lah itu mah. Buat aku bener. Mereka tuh sering ngelumpi di depan tuh. Tiap kali aku lewat mereka matanya langsung begini nih. Langsung sinis begini. Ya udahlah omongan orang lain gak usah ditanggepin. Ih dia mah, males. Indah, Aduh. indah mulut lo nggak bisa banget diindahkan dah. Itu status beneran buat gua sama bini gua bang. Gue pura-pura bego aja biar nggak usah diperpanjang. Tapi ternyata mulut tuh babi tuh kemana-mana bang. Sampai semua tetangga pada tahu. Bukan masalah nggak boleh seneng pak. Saya Mas, sekolah kamu usah merasa paling bener, Mas. Itu anak juga belum tentu anak Mas kan? Bapak ngomong apa pak? Ya kan kita nggak tahu, Mas. Dapatnya aja nggak halal kan? Wah lu anjing lu nyari gara-gara lu sama gua lu. Tolong jangan pegang-pegang saya ya. Lu inget lu ya jangan Saya bilang jangan pegang-pegang saya. bangsat lu anjing. Ya dak. Lucu lagi berantem. Nah tuh anak haramnya tuh. Bangsat belum selesai gua lu anjing. Udah Pak, udah biarin aja. Najis lu. Tadi ngapain sih sampai berantem sama Pak Tanto? Dia ngatain anak kita haram. Berarti bener beritanya udah kemana-mana gara-gara bininya si babi tuh. Bangsat semua orang Ya sini. udah. Gak usah cari masalah lagi dah. Kan Papa sendiri yang bilang jangan cari masalah sama tetangga. Gak cuman itu. Dia bilang Alip bukan anak aku. Alip anak aku kan? Ya iyalah. Oh Alip my anak aku, kan? god. No way. Alip anak aku kan? Apaan sih nggak tahu males. Sini dulu. Belum selesai. Sini. Dengar gak? Sini What dulu. Sini dulu aku bilang. Apaan sih begituan pakai ditanyain? Ya udah sih tinggal jawab aja iya gak susah. Kamu tuh kemakan omongan orang tau gak? Enggak. Biarkan aku siapa? bernapas. Kamu yang bilang omongan orang lain gak usah ditanggepin. Sekarang jilat ludah sendiri. Ini kan cuma ngobrol doang, nanya biasa doang ini mah. Nanya biasa ngapain kayak begituan ditanyain? Emang gue cewek murah tapi gue gak terima lu hina kayak begitu. Gak ngehina, orang cuma nanya. Ya itu pertanyaan ngehina. Mau emang lu gue tanya, lu anak kandung bapak lu bukan mau lu gue tanya begitu. Gak apa-apa santai aja kan tinggal jawab aja iya. Serah capek gue. Dia defensif Bego, berarti. dia mah bego emang. Ngapain pakai ditanya bego? Ya kan maksudnya biar dapat pasti, Bang. Udah pasti anak gua lah itu ngentnya sama gua kok. Ya itu kan yang ketahuan, Bang. Oh, oke. Kebanyakan dengerin setan berarti gua harus sholat. Tapi Sholat nggak ngerubah kenyataan, Bang. kenapa ceweknya defensif? Ya udahlah. Dek, aduh kesian amat asap ya. Bobo lagi, bobo yuk. Adek, Ah, Alip. udahlah, Alip, capek bangun banget. Alip. Bangun Capek. Alip. Bangun Alip. Capek. Alip. Kenapa Pak? Kok dia nggak napas sih? Yang benar. Alip. Bangun sayang. Kita bawa ke dokter. Tunggu sini Nggak bentar, bisa. aku siap-siap. Gak bisa gue Iya gini. anjir motor belum dibenerin. Kenapa? Aduh, goblok banget Budi. Naik ojol deh. Iya anjir duit abis goblok. Aduh. Nagih utang. Assalamualaikum Mas Eko. Kenapa, Mas? Mas duit yang kemarin saya butuh sekarang udah ada kan? Mas, tuh pakai pikiran apa, Mas? Lagi utang tuh jangan malam-malam, Mas. Anak saya sakit Mas. Ini mau bawa ke dokter nggak ada duit saya. Oh gitu. Ya gimana ya? Saya bukan nggak mau bantu sih, Mas, tapi Ya udah berapa adanya berapa aja dah. ya gimana? Mati aja lah, Nggak ada anjir, sama si yang biru sekali, ini. Mas ngerti kek? Kalau gitu saya mau pinjam motor aja deh Mas. Motor saya belum dibenerin gara-gara. motor saya ya. Besok lagi mau dipakai sih. Ya udahlah Mas, saya ke dokter juga nggak seharian. Tapi kalau nggak taunya lama kan saya repot besok. Mas tuh ngerti nggak sih? Saya nggak bisa benerin motor saya gara-gara Mas belum bayar Lah utang. kok ngegas sih, Mas? Orang kalau udah nggak mau bantu ya jangan dipaksa dong. Udah malam-malam ngeganggu orang, minta-minta seenaknya. Terus gue mesti kemana sekarang? Bodoh amat demi anak gue. Assalamualaikum Pak Tanto. Mau ngapain lagi, Mas? Pak, saya minta tolong Pak, boleh pinjam motor nggak? Sebentar aja Pak. Oh, jadi ceritanya sekarang butuh saya nih. Pak, saya nggak ada waktu buat debat lagi Pak. Anak saya lagi sesak napas, itu pun gara-gara asap sampah Bapak. Oh, jadi nyalain saya lagi sih? Hei, Mas, minta tolong orang tuh ada etikanya, Mas. Nggak ada lagi harga diri gue, mending mati aja kayaknya. Mak, aku boleh minta tolong nggak Mak? Gua gagal jadi anak, gua gagal jadi suami, Astaga. Jadi yang di gua gagal thumbnail jadi tuh. bapak. Gagal lah pokoknya semuanya. Ah, Dia ya meninggal gara-gara ampun, kebanyakan nenek hirup thumbnail asap pakai ternyata sampah. anak. Dan ironinya sampai sekarang gue masih belum bisa Alah, pasti ini anak gue. Oh bajingan anjing. Bud, udah sholat belum? Aku gagal mak jadi bapak. Oh, ya udah sholat yuk. Aku gagal mak jadi suami. Iya, yuk sholat Aku yuk. gagal jadi anak. Bud, sholat yuk. Mak denger aku gak sih mak? Aku gagal semuanya mak. Ya elah. Iya, kamu gagal. Kamu bego. Goblok. Dosa kamu banyak banget. Udah, yuk sholat yuk. Ya
aku kira siapa aja lo yang meninggal. Ah, kurang ajar anjir. Oh, lu Eh, plot- oh, oh, belum. iya, oke. Gua kasih plot twistnya ya. Oh, Mas Eko jatuh. pindah rumah. Belum bayar utang. Aku butuh tisu. Kenapa yang selalu jadi korban adalah seorang yang innocent gitu, kayak ya ampun, aku padahal niatnya hari ini mau bikin video beberapa, tapi belum apa-apa sudah begini. Nanti next video gimana? Ya nggak apa-apa sih, bisa sih, cuman kurang ajar. Bentar. 2 kali nonton Tekotok. Ini yang ini sama yang kemarin, dua-duanya ya ampun, apa ya, sangat tidak happy ending dan kayak gak adil aja sih menurut aku, gimana ya. Oke, kita bahas satu-satu ya. Oke, misalkan dari segi si Budinya memang dia udah salah. Misalkan dia melakukan hal yang tidak seharusnya dilakukan sebelum menikah. Oke, itu salah. Tapi udah gitu, aku pusing gitu. Tadi kenapa si istrinya tuh defensif banget? Karena kalau itu anaknya ya udah dia ngomong iya dong. Atau enggak ya ikut marah aja gitu waktu waktu eh, orang lain ngomong itu nggak dianggap anak apa segala macam gitu kan. Tapi dia tuh kayak malah marah. Cuman aku nggak ngerti sih, itu bisa ada dua. Antara dia tersinggung karena si Budinya mempertanyakan, kayak mempertanyakan, jadi berarti lu main cowok ya gitu. Ya itu juga bisa sih. Tapi kayak aku rasa apa ya? Kan mereka tuh sudah suami istri, harusnya mereka tuh menjadi satu tim gitu loh. Jangan malah jadi mereka yang berantem gitu loh intinya ya. Cuman ya, oke lah susah karena mereka marriednya by accident istilahnya gitu kan. Jadi kayak ya udah nggak terlalu dipermasalahin juga lah sama aku. Tapi ya jujur aku sedih banget sih buat bayinya. Kayak kenapa innocent living beings tuh harus menjadi korban gitu loh. Kayak tapi ya mungkin for the better ya, daripada dia menderita juga sih. Kayak mending dia kadang-kadang ya. Sorry itu saya bukan tidak berempati, tapi kadang-kadang memang lebih baik meninggal daripada harus menderita. Karena kalau misalkan dia sampai kena penyakit paru-paru, entah bronkitis lah, atau nanti kanker paru-paru lah, atau apa, itu tuh, aduh, treatmentnya ke satu, duitnya udah pasti sangat beban banget kan. Apalagi kan mereka kan kayak uangnya juga pas-pasan. Kedua, itu pasti sakit banget, kayak napas sakit, batuk terus, jadi kayak menderita juga ke si anak bayinya gitu. Jujur emang kadang-kadang di situasi tertentu better ya udah aja direlain gitu, tau gak sih, kayak kasihan habisnya kalau nggak mereka menderita gitu kan. Nah oke lah ya udah gitu ya. Cuman gue sedih banget. Terus nih ya, untuk yang Mas Eko yang tadi ngutang gitu ya, ini aduh gue nggak bisa sih. Gimana ya, itu tuh banyak banget orang seperti itu di dunia ini, dan aku mengalaminya walaupun bukan ke aku tapi ke papa aku. Kayak semua orang tuh nganggapnya, oh papa aku punya usaha, punya ruko, punya punya gereja, maksudnya bukan punya gereja tapi kayak dia kan yang memfasilitasi gitu kan. Nah dianggapnya tuh kayak orang berada banget gitu, yang kayak pasti kaya, pasti gini, pasti gitu. Jadinya tuh kayak semua orang minjemin duit dia. Dan minjemin duitnya tuh gede banget. Bahkan waktu itu sampai di tahap ya kita kecolongan karena ya itu terlalu percaya gitu, tau gak sih? Karena kita terlalu percaya kalau orang pasti balikin lagi gitu. Tapi ternyata enggak, sampai akhirnya malah kita yang terpuruk waktu itu. Sempet gitu kita kayak jatuh miskin istilahnya, yang sampai makan pun cuman kayak nasi sama garam itu pernah. Ya itu, tapi itu karena ya aku merasa papaku tuh kayak terlalu baik, terlalu percayaan sama orang, terus dipinjemin kayak 60 juta, 25 juta, itu tuh kayak ya udah dikasih aja sampai akhirnya tabungan dia habis. Terus karena aku waktu itu posisinya masih sekolah, Cici juga masih sekolah atau kuliah, aku lupa. Aku sebenarnya ngerasa nggak enak banget ngeliat kayak gitu, cuman kayak orang tua udah maksa, pokoknya kamu harus beresin aja dulu gitu sekolah, nggak apa-apa sampai SMA gitu. Semoga nanti setelah beres ya udah membaik gitu kan keuangan. Cuman ya itulah, kayak kadang-kadang kita tuh nggak boleh juga terlalu baik gitu loh. Kayak kita baik boleh, tapi kayaknya harus di tahap kita ngerelain gitu. Yang aku pelajari itu sih, kayak kita kalau mau minjemin orang, kita harus di tahap mikirnya kita ngasih. Karena kalau minjemin masih jadi gini ngebatin,
pasti kayak kapan nih dibalikin. Susah, apalagi kalau orang zaman sekarang makin banyak yang nggak tahu diri kalau minjem itu ya. Kayak kita harus mindsetnya antara memang mau ngasih atau yang nggak mau ngasih sekalian. Karena kalau kita konsepnya minjemin udah pasti sakit hati gitu. Kecuali kalau orangnya memang bertanggung jawab ya. Kayak aku punya pegawai yang ada di rumah gitu. Dia tuh orangnya sangat bertanggung jawab gitu kan. Jadi dia memang minjem buat sekolah anaknya, buat keperluan keluarganya, tapi dia nyicil balikin tuh beneran dan ya kita dengan senang hati membantu gitu. Kayak gak apa-apa karena memang orangnya jujur, orangnya memang berusaha untuk ngebalikin, orangnya kerja gitu. Jadi kayak bukan 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 yang pengangguran yang tinggal minta-minta doang. Dia tapi kayak pas mau masuk sekolah anaknya butuhnya segini nih gede tapi dia lagi nggak ada, tapi dia tanggung jawab, jadi it's okay untuk ngebantu orang kayak gitu. Tapi kalau kayak gini, wow, aku saranin sih jangan cari masalah, apalagi lu punya keluarga. Kalau lu hidup sendiri oke lah, tapi kalau lu punya keluarga, number one tuh istri sama anak, udahlah nggak usah pusing mikirin yang lain. Tapi aku sedih sih bener ngelihat tadi sih, ini kayak kasihan juga gitu. Walaupun dia salah juga, tapi kayak ya gitulah. Setidaknya dia berusaha bertanggung jawab dan baik gitu kan. Tapi malah dimanfaatin. Oke, terus yang kedua, si bapak warna ungu, si tanto-tanto bajingan itu ya. Kayak gue mah sorry aja udah nggak punya respect sih. Mau itu orang lebih tua, mau itu lebih muda, apalagi gitu ya. Kayak gue mah nggak akan punya respect sama orang yang seperti itu ya. Kayak lu tuh hidup berdampingan dengan orang lain. Kalau lu punya kayak a whole village, punya lu sendiri, terus lu mau melakukan apapun itu terserah. Tapi kan ini masalahnya lu dempet-dempetan sama orang lain. Ya, wajarnya orang hidup bertetangga aja lah gitu. Jangan egois. Kayak lu kanan kiri masih ada orang dan lu kadang-kadang butuh orang itu gitu kan. Janganlah egois. Masang lagu kenceng-kenceng, bakar-bakaran. Itu sebenarnya bakar-bakaran bukannya udah nggak boleh ya? Karena aku sering banget. Jadi di rumah aku di belakangnya tuh kan memang rumah-rumah warga gitu kan. Ada yang suka bakar-bakaran. Itu ya walaupun rumah aku rada tinggi ya, maksudnya aku bukan di lantai 1 banget gitu, tapi tetep asapnya kan kemana-mana gitu ya. Wow, itu aku bisa sampai nggak tidur. Beneran, nggak cuman bayi. Aku sendiri kadang tuh nggak bisa tidur sampai kayak sesak napas gitu kayak gitu. Makanya aku bingung sama orang yang kok bisa hidup sehari-harinya kayak gitu terus gitu. Aku bingung. Dan masalahnya tuh kan malam hari. Kalau nggak salah tuh dianjurkannya tuh siang kalau mau bakar-bakaran atau apa gitu. Pokoknya kayak anginnya tuh beda kalau kalau siang sama malam. Tapi orang-orang ini tuh kayak nggak, kayak bodo amat gitu. Mungkin karena sehari-harinya mereka ngerokok juga kali ya. Jadi kayak ya udah aja gitu asap. Cuman kan kayak orang-orang yang ada yang punya asma, ada yang punya gangguan pernapasan, ada yang udah tua, ada yang masih kecil. Gak tau lah, aku ngerasa kenapa orang tuh sekarang kayak makin egois aja gitu loh. Mereka nggak peduli kalau merugikan orang lain gitu. Kalau aku sih selalu ngerasa nggak enak. Tapi ya, makanya konklusinya adalah kalau gua, kalau gua, konklusinya adalah gue harus kaya. Gue harus tinggal di perumahan yang bukan komplek gitu, tau gak sih? Kayak gue harus tinggal di perumahan yang istilahnya sama sebelah-sebelah tuh jauh. Aku rada nggak peduli sih kalau nggak punya teman di lingkungan itu. Maksudnya kan karena biasanya kalau perumahan elit tuh mereka lebih individual gitu kan. Aku rada nggak peduli sih, tapi setidaknya mungkin kita punya personal space yang nggak akan diganggu gitu loh. Tapi memang aku tahu itu tidak semua bisa. Tapi makanya aku mengusahakan. Untuk nabung. Terus ya sebisa mungkin nggak hambur. Ya, itu sebenarnya tujuan utama. Kalau sampai suatu saat aku punya rumah sendiri, aku pengen di tempat yang memang aku bisa secured gitu, tau gak sih? Tapi memang aku mengerti sih, gak semua orang tidak bisa dengan mudah menggapai itu. Ya sama, aku juga berusaha kok gitu. Jadi kita semangat. Semoga kita bisa mendapatkan hidup yang lebih layak. Karena gitu, kalau misalkan kita sama yang pemikirannya kayak si Mas Eko dan Mas Tanto ini, ya pasti bakal gitu lingkungannya. Dan kita juga yang ngebatin. Jadi mending kita yang upgrade diri supaya kita nggak sama-sama mereka. Terdengar sombong, tapi itu kenyataannya. Udahlah, nggak bisa. Memang kenyataannya seperti itu. Bagaimana lagi? Ya, begitu. Oh, tapi satu hal lagi terakhir sih, mungkin kesalahan Budi. Dia sendiri masih ngerokok. Kayak asap rokok tuh kan nempel
di mana-mana, susah hilangnya berbulan-bulan. Mau dicuci pun itu tuh nggak bisa hilang. Jadi kayak menurut aku dari situ juga memang udah kasihan aja sih ke bayinya. Udah nggak bisa. Makanya kalau aku tidak akan pernah mau punya pasangan yang merokok, nge-vape, apapun itu pokoknya aku nggak akan mau. Dan orang tua aku juga nggak suka. Jadi kayak sebisa mungkin kalau kalian memang berniat punya pasangan, punya anak terutama, janganlah merokok gitu. Karena imun kalian mungkin lebih kuat ya, tapi anak baru lahir. Gimana sih gitu kan, mereka masih growing up gitu. Gak sempurna orang yang sudah dewasa gitu imunnya tuh. Kayak tahu diri aja lah intinya, mungkin gitu kali ya. Ya udah, mungkin segitu saja video kali ini. Terlalu banyak yang dibahas, maaf. Tapi ya itu pemikiranku. Kalau kalian ada pengalaman atau kalian mau sharing apapun itu, atau kalian ada pendapat lain mengenai video ini, boleh banget kalian komen di kolom komentar, oke? So, oke, segitu saja video kali ini. Aku akan mengecek video yang lainnya, jadi jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe supaya kalian gak ketinggalan video-video berikutnya. Thank you so much for watching this video, and I'm gonna see you on the next one. Bye!